Halo Sagittarius, selamat datang di channel Maria Naro Tarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini Sagittarius pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sih sesungguhnya keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari berikut di sini ya. Kemudian ada ini, kemudian ada di sini, baik. Baik ya. Kamu jadi lemah ini ya menghadapi sia yang bebeknya kamu ya Sagittarius. Jadi energi Sagittariusnya kamu ini tuh bisa agaknya terpendam gitu loh. Maksudnya kamu bisa bahkan lupa. Kamu bahkan bisa lupa dengan energi yang power yang kamu miliki sendiri gitu ya. Karena gimana pun kamu itu tuh bisa yang seperti kamu mau untuk menjaga kelangsungan dari relationship-nya kalian berdua gitu loh ya. Jadi kayak walaupun kemudian yang terjadi itu tuh adalah sesuatu yang tidak berkenan bagi kamu gitu ya. Tapi kalau kamu lihat dianya happy, dianya seneng, maka kamu ya udahlah kayak gitu aja. Nah, di sana ya. Jadi kamu boleh itu tuh kompromi habis-habisan ini sama si ya yang bebeknya kamu gitu loh ya. Sempat melihat kamu kompromi habis-habisan di situ ya. Jadi kamu bahkan bisa itu terlihat seperti manusia baru gitu ya, manusia yang lain gitu ya. Mungkin kamu tidak menyadari tentang perubahannya kamu, tapi kalau ditanya nih ya, di interview nih orang-orang yang deket sama kamu, mereka tuh bisa bilang, iya sih ini Sagittarius kok kayaknya jadi kayak seperti suami takut istri misalnya. Padahal kalau di luar mah ini bos gitu ya. Ini tuh orang yang mau merintah gitu. Tapi balik ke rumah seperti mau diperintah gitu ya. Diperintah sama istri misalnya yang kayak gitu ya. Nah di sana. Jadi nampaknya kamu sempat itu tuh kayak tidak berkutik gitu loh. Kamu tidak berkutik di hadapan si pasangannya kamu gitu ya. Jadi kamu kayak kerbau yang dicocok hidungnya nih, sempet nih kalau Mari tangkep ya. Kamu kerbau yang dicocok hidungnya gitu loh. Jadi kalau dia cemberut sama kamu, udah tuh kamu bisa stres gitu ya. Kamu bisa jadi orang yang kayak berusaha gitu loh, melakukan ini dan itu untuk bikin cemberutnya dia itu tuh hilang gitu ya. Bahkan untuk merendahkan dirinya kamu. Mari lihat sempet ini, kamu tuh mau gitu loh ya. Yang tidak pantas untuk kamu lakukan, bisa di sini tuh kamu lakukan gitu. Di sana. Jadi biasanya kamu itu tuh kayak bukan, kalau dari pengalaman beberapa ini Mari lihat ya, pengalaman asmaranya kamu yang dulu-dulu ya, kamu nggak pernah ngambil hati pasangan terus yang ngambil hatinya kamu. Tapi kalau dengan dia gantian ya, kamu yang repot ngambil hatinya dia gitu. Kalau dengan hubungan yang dulu kamu bisa arogan ya. Tapi dengan pasangannya kamu ini gantian, dia yang arogan sama kamu gitu. Ya. Jadi kalaulah dulu kalian itu tuh misalnya playboy atau playgirl. Nah, boleh nih dengan si dia kamu kena batunya. Gitu ya. Nah, bukan kamu mampu untuk mempermainkan dia, tapi malah kamu takut Kamu takut kehilangan dia gitu. Nggak bisa kamu memakai jurus-jurus playboynya kamu atau playgirlnya kamu ini tuh sama si dianya gitu loh ya. Sempet Mari lihat gitu, nggak ada tajinya kamu ya di hadapan dia, nggak ada gitu loh. Jadi ya mungkin kayak preman insap lah ya. Status preman insap gitu ya, bisa ini disematkan sama kamunya gitu lah ya. Jadi kayak siapa kamu di luar berbeda dengan siapa kamu bersama dengan dia. Jauh lebih lemah kamunya gitu loh ya.
Di sana. Jadi kamu mau diatur, kamu mau dikontrol sama dia, gitu. Nah, terpleset, memang bisa. Kamu akhirnya tanda petik, maaf nih bahasanya Mari. Kamu bisa nih jadi budak cintanya dia, gitu. Kamu diperbudak sama si seseorang ini, gitu. Ya, sempat di sana. Namun tentu ya, keadaannya kamu seperti ini tidak selamanya. Buktinya sekarang ini Mari lihat kayaknya kamu sudah mulai sadar ini, gitu loh, bahwa ya ini nggak benar, situasi seperti ini tuh nggak benar, gitu loh. Jadi kayaknya banyak merugikan kamu akhirnya di sana ya, banyak merugikan kamu. Jadi kamu tanpa sadar membiarkan si dianya itu tuh ngelunjak ke kamunya, gitu loh ya. Bisa aja untuk beberapa tahun berhasil lah dia, ini maaf bahasanya Mari agak kasar, berhasil dan menginjak kepalanya kamu, gitu ya. Nah, tapi tidak sekarang, lambat laun ya, sesuai dengan perhitungan sudah berapa lama relationshipnya kalian ya. Nah, jadi kayak lambat laun di sini kamu mulai, ini nggak benar kayak gini, wah ini nggak boleh nih yang kayak gini, gitu. Mulai kamu seperti kayak menimbang-nimbang ya. Kamu bisa seperti menimbang-nimbang, kembali memakai tolak ukur dirimu, gitu. Tolak ukur benar salahnya kamu, tepat tidaknya kamu, gitu. Mulai kamu membuka matanya kamu, gitu ya, tentang bagaimana sih keadaan kalian ini. Dan ya karena kamu sudah macam tersadarkan, tentu di sini tuh berubah banget nih energinya kamu ya. Berubah banget energinya kamu itu tuh ke si dia, gitu loh. Nah, yang tadinya kamu takut ribut sama dia, bisa di sini tuh kamu ribut, gitu. Akhirnya kamu ngajak ribut dia, gitu ya. Yang tadinya kamu nggak berani komplain, nggak, udah kamu sampein, kamu itu nggak boleh kayak gini, kamu itu tuh nggak benar kayak gitu. Nah, mulai kamu di sini tuh berani berbicara, gitu ya. Dan bisa-bisa kamu melihat jauh lebih luas lagi ya perihal tentang relationship ini. Udah tepat enggak nih hubungan kayak gini tuh kamu jalani? Apakah memang benar dia ini tuh adalah sosok seseorang yang kamu butuhkan dalam hidupnya kamu? Gitu. Mulai kamu mengamati dengan jernih ya. Apa sih dampak dari relationship ini tuh untuk kamu? Dan bisa-bisa ya kamu lihat dampaknya, kok banyakan negatifnya nih, gitu ya, banyak negatif, gitu loh. Terjadi perubahan dalam dirimu, tapi perubahannya bukan untuk kemajuan kamu, tapi boleh untuk mundur, gitu loh. Ternyata kamu mundur ketika dengan dia, gitu ya. Beberapa mungkin kamu sadar bahwa hidupnya kamu kok makin gak karu-karuan, gitu ya. Kamu gak karu-karuan, kok jadinya kamu itu tuh seperti orang yang takut ditinggal oleh dia. Padahal kalaupun bersama dengan dia nggak ada bagus-bagusnya juga, gitu. Kamu itu kayaknya bisa belakangan hari ini tuh udah makin sadar gitu ya. Dan di sini saat sekarang Mari nampak hampir ya 90% kamu itu tuh udah mau ini tuh menyatakan bahwa wah ini buruk, ini mesti nih ditinggal ini. Nah, bisa kamu kayak gitu ya, ini buruk, ini mesti ditinggal. Atau setidaknya kayak punya prinsip bahwa kamu harus berubah, gitu loh. Kamu harus berubah. Oke, hubungan ini tuh terus dijalani, terutama kalau kalian ini tuh ceritanya udah suami istri. Ya, nggak apa-apa, status suami istri tetap ada, gitu. Tapi bagaimana cara kamu menjalaninya, nah ini yang harus berubah. Nah di sana kamu nggak bisa lagi dikontrol-kontrol, diatur-atur, diputar-putar kepalanya kamu ke kanan kah arahmu melihat, ke kiri kah arahmu melihat, ya, salto kah kamu, kayang kah kamu, atau duduk manis kah kamu, berdiri kah, berjalan kah. Kayaknya kamu udah kayak mau mengambil powernya kamu. Enggak, itu semua harus kamu sendiri yang kontrol, kamu sendiri yang harus atur. Bukannya kamu itu tuh ada di bawah dikte, ya, di bawah dari aturan dari si seseorang ini, gitu ya. Nanti kamu di sana itu tuh bukan nanti ya, sekarang pun sudah sadar, baru kamu tahu bahwa
ya hanya kamu aja yang ingin terbaik dalam relationship-nya kalian. Ya, jadi selama ini tuh kamu manut sama dia, kamu ngikut sama dia. Itu tuh hanya untuk kepentingan dia pribadi. Gitu loh, hanya untuk menguntungkan dia saja. Dan itu ternyata merugikan kamu. Gitu. Kamu nggak bisa bantah lagi di sini gitu. Kalau dulu kamu bisa aja kayak ngebodohin dirinya kamu sendiri ya, Sagittarius. Udahlah nggak apa-apa lah, nggak masalah lah gitu-gitu ya. Nah, mau kamu bodohi dirinya kamu gitu. Walaupun dia salah, tapi kamu kayak nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu. Nah saat sekarang, mari lihat kalau salah ya salah gitu. Jadi ya kayak nggak heran ya kemudian kalau ini tuh penilaiannya kamu sudah buruk banget relationship-nya, walaupun kalian usianya sudah tidak muda lagi, ya. Nah, tapi bisa ini kamu berani ya, nekat kamu untuk memilih bercerai, nekat kamu memilih untuk berpisah gitu. Tapi nekatnya itu tuh bukan nekat yang impulsif ya, tapi kayak keberanian ekstra gitu loh, keberanian yang dorongan yang luar biasa dari dalam dirinya kamu gitu ya. Kamu memilih untuk bercerai dengan dia ini, mari nampak. Ya, kamu memilih bercerai. Gitu loh. Ya, walaupun tadi ingat, beberapa di antara kalian mungkin saat sekarang itu tuh lebih cocok mari panggil tante, om gitu ya. Nah, karena sudah tidak muda gitu loh, usia sudah 50 tahun ke atas ya. Nah, tapi bisa di sini tuh kamu tidak mau memilih ya, menghabiskan masa hidupnya kamu ini tuh menjalani hubungan yang ternyata tidak relevan untuk mendukung kemajuan dari dirinya kamu. Gitu ya. Jadi kayak kamu tidak lagi mengizinkan kontaminasi negatifnya dia itu tuh mempengaruhi hidupnya kamu. Gitu loh. Kalau mari tangkap ya. Jadi bisa aja untuk di saat sekarang kamu sudah mulai nih. Senangnya kamu kayak gimana kamu lakukan, sukanya kamu seperti apa kamu kerjakan. Nah seperti itu. Jadi kalau melihat gini ya, bisa-bisa tanpa sadar memang kamu butuh validasi selama ini dari si dianya. Bahwa kamu adalah suami yang bertanggung jawab, istri yang solehah misalnya, pacar yang luar biasa baik gitu. Selama ini tuh kamu bisa tanpa sadar kamu mengemis validasi kepada si dia gitu. Nah saat sekarang kamu ngerti, lu ngapain aku minta validasi lah, aku memang baik kok, ya aku memang ini kok, gitu ya. Kamu mengakui sendiri, bukannya kamu narsis di sini ya. Kamu tidak narsis, tapi kamu kembali kayak jujur. Untuk apa kamu kemudian meminta reward gitu loh. Meminta kejelasan tentang siapa kamu melalui kacamata orang lain. Gitu loh. Orang lain yang menjadi juri baik buruk benar salahnya kamu. Baru kamu sadar sekarang untuk apa? Nggak ada gunanya. Nah seperti itu. Jadi kayak kamu itu tuh semacam orang yang tertidur pulas dan kemudian bangun baru ngeh gitu loh. Oh ya, ini dia dunia nyatanya itu tuh kayak gimana, baru kamu ngeh. Jadi selama ini tuh tanpa kamu sadar bisa aja ya kamu sedang berada di buai-buayan mimpi-mimpi saja ya dengan si seseorang ini. Gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi menurutnya kamu kalau kamu lebih mau bersabar, kamu lebih mau ngalahan, kamu lebih memilih untuk manut gitu ya. Sangka-sangkanya kamu mungkin itulah yang paling bagus gitu. Tapi setelah hasil dari evaluasinya kamu ya, kamu tarik kembali, kamu lihat gitu ya, kamu amati perjalanan hubungan kalian, baru kamu ngerti di situ. Waduh, ini buruk gitu. Beberapa Maret bisa aja di sini tuh kayaknya menyesal gitu loh. Kok sudah selama ini ya kamu ngikutin arusnya dia, kamu ngikutin mainnya dia. Kamu bisa aja sudah kayak menyesal ya. Gitu loh. Sebegitu lamanya kamu terhipnotis dengan si seseorang ini. Gitu. Ya, menyesal. Tapi penyesalanmu bukan lantas kamu kayak menghakimi dirinya kamu sendiri ya. Tapi bisa-bisa penyesalan kamu itu tuh justru jadi kayak seperti mood buster bagi kamu ya. Oke, aku selama ini tuh melemahkan dirinya aku. Oke, aku membiarkan kemunduran terjadi dalam hidup pribadinya aku. Wah,
mumpung aku masih punya waktu gitu ya, aku mau rubah, aku mau rubah hidupnya aku. Nah seperti itu, justru kamu jadi lebih bersemangat gitu ya kalau mari nampak. Ndak yang di aduh kok bodohnya aku gitu ya, ndak yang meratap gitu, mari tidak ada ratap-ratapnya kamu. Langsung oh ya aku berarti banyak PR ya dalam hidupnya aku, gas gitu. Ngapain aku buang-buang masa dengan seseorang yang misalnya nih kalau kamu ternyata sudah sempat punya keinginan untuk menikah tapi dia hanya menawarkan living together dengan kamu ya. Nah, saat sekarang kamu tuh udah aku harus segera nih mencari istri ya. Membuka diri ke suami gitu. Nggak mau lagi lah living together ya dengan dianya. Ngapain? Nah, kayak gitu. Mulai kamu kembali untuk memperjuangkan dirinya kamu sendiri ya. Mimpi-mimpinya kamu, ideal-idealnya kamu. Malah mulai kamu lakukan di sini. Nah, jadi si dianya ya kalau kamu baik hati selama ini ke dia, seneng banget dia itu. Malah lihat ya. Jadi kalau beberapa di antara kalian yang bilang ini orang ngelunjak gitu. Iya sih, memang benar sih. Malah ada nih ngelunjaknya dia gitu ya. Ngelunjak banget dia sama kamu bahkan gitu. Jadi setiap kamu ternyata tanpa sadar meminta validasi ya dengan pembuktian melakukan ini dan itu kepada dia, ya itu tuh memang hanya ya dia seneng banget gitu loh, ya dia seneng banget. Jadi kayak kamu sempet bodoh banget ini ya Sagittarius, sorry maaf ya. Iya soalnya ini kayak lemah banget kamunya gitu. Nah, bisa jadi kayak bodoh kamu gitu dalam hubungan dengan dia. Jadi kayak kamu ngasih terus ke dia ya. Nah, sementara kamunya itu tuh dapat ampas saja. Gitu. Nah, di sana ya. Dia banyak ini malah merumitkan hidupnya kamu ya. Jadi kalau hubungan ini tuh berjalan bisa 70% setidaknya ya, 70%. Ini tuh hubungan hanya akan mendatangkan benefit untuk dia saja ini. Malah. Jadi nampaknya tidak imbang gitu loh. Tidak imbang di sini ya. Tidak pakai prinsip kayak kamu senang aku happy. Kamu gembira aku sukacita. Enggak kayak gitu. Kamu nyaman aku merasa aman. Enggak kayak gitu mari lihat ya. Prinsip dalam relationship kalian. Gitu. Tapi yang pakai lebih ke gue seneng lu mah terserah. Gitu. Atau vice versanya. Biarkan aja lu seneng ya gue nggak apa-apa lah. Gue memilih untuk bangga dengan pengorbanan. Bisa di sana ya. Bisa di sana gitu loh. Jadi kayak jatuh kepada drama bahwa aku susah, aku susah payah, aku menderita. Itu tuh bentuk dari sebuah nilai ya. Sebuah nilai yang luar biasa gitu loh. Nah, kan ada tuh orang ya kayak gitu ya. Asalkan dia bahagia, aku mah menderita ndak apa-apa. Yang gitu-gitu tuh. Zolim kepada diri sendiri. Nah, jadi kamu bisa sempat jatuh kepada aksi ya, tindakan zolim kepada diri sendiri hanya demi untuk diri dia gitu. Nah, tapi ya puji Tuhan ya, Astungkara, alhamdulillah di saat ini tuh kaum Sagittarius kamunya sudah sadar ya, kamunya sudah mengerti gitu loh. Bahwa selama ini tuh kamu terlibat dalam koneksi yang toksik gitu. Ya, koneksi yang toksik. Nah, di sana. Nah, jadi kalaupun kamu berubah seperti ini, malah nggak ada juga ya problem untuk dia gitu loh. Sebenarnya itu nggak ada problem untuk dia gitu. Bahkan kalau hubungan ini tuh berakhir, bahkan kalau hubungan ini tuh berakhir, mari nampak kok kayaknya nggak ada ya merasa sayang seseorang ini ya gitu. Jadi kayaknya ilusi sebagai superhero, ilusi jadi Wonder Woman itu tuh tanpa sadar menguasai dirinya kamu.
Sebab kalau melihat kebahagiaan dari seseorang ini, kesenangan dari seseorang ini, nampaknya bukan hanya datang dari kamu aja dah, gitu ya. Dia tuh, ya sih ini kayaknya karmanya dia lagi kok karma bagus ini nampaknya Maria. Jadi kayak kemudahan-kemudahan dalam hidupnya dia itu tuh banyak bisa dia dapatkan gitu loh. Ya di sana. Jadi bisa-bisa juga yang memperlakukan dia seperti bagaimana caranya kamu memperlakukan dia. Itu tuh bukan hanya kamu aja ya, tapi ada dari orang-orang lain juga, mari lihat. Ya. Ada dari orang-orang lain juga di sana. Gitu loh. Jadi bukan kamu satu-satunya sumber kesenangannya dia ya. Tapi ada juga orang lain. Atau dia bisa dengan cara dia sendiri. Dia tidak mengandalkan orang lain untuk bikin dia senang, tapi dia dengan diri dia sendiri juga mampu gitu loh. Ya. Jadi kalau Mari bilang memang perubahan ini tuh untuk membebaskan kamu. Gitu loh. Jadi kalau kamu memang merasa relate dengan bacaan ini, iya, jangan kamu punya prinsip bahwa aku harus tinggalkan dia biar dia menderita, aku yang gantian menjadi bahagia. Jangan ya. Karena itu tuh nanti akan bisa memperhambat langkahnya kamu. Gitu loh. Kalau kamu ingin kamu bisa bahagia dan kemudian kamu melihat dianya meratap tangis, menyesal ya. Nah, enggak usah ada drama-drama yang seperti itu ya. Biar lempeng aja hidupnya kamu, biar enak aja gitu ya. Biar kamu cepet ketemu sama kedamaian kehidupan yang lebih layak gitu loh. Kamu udah sia-siakan waktunya kamu dengan dia gitu ya. Selama ini ya kamu sia-siakan sumber dayanya kamu gitu ya. Selama ini dengan dia gitu. Nah, saat sekarang tuh pakai sumber dayanya kamu hanya untuk kepentingan dirinya kamu sendiri aja gitu ya. Nggak usah kayak targetnya itu tuh kamu bahagia dianya sedih, kamu merdeka dianya menyesal, yang gitu-gitu itu ya. Nggak usah pakai acara drama-drama demikian gitu. Oke? Baik. Nah, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik. Mari awali dari inisial O, ada orang. F ada fajar, K kata, L laut, P pelangi, Y yoyo, T tali, A alam, R rasa, N nama, U udara, W warna, M ada manja, dan I ada istimewa. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Virgo, Aquarius. Berikut ada energi dari Cancer dan kemudian ada energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.